Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan belajar aku dan cita-citaku. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Teman-teman, apa cita-citamu? Apakah ingin menjadi dokter? Atau polisi? Atau menjadi guru? Atau menjadi yang lainnya? Teman-teman mungkin sudah tahu beberapa pekerjaan yang ada dalam video ini. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Kakak beri contoh ya. Aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengajar murid-murid. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman bisa menuliskan jawabannya di buku tulis. Setelah tadi kalian menuliskan tentang pekerjaan dari gambar, lalu bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah yang dinamakan cita-cita. Nah teman-teman, selanjutnya tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Bacalah teks yang ditemukan Udin berikut. Teman-teman, teks yang berjudul Cita-citaku tadi merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Tahukah kamu apa itu puisi? Puisi terdiri atas kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Ayo perhatikan baris puisi dan bait puisi berikut ini. Nah, teman-teman, puisi terdiri dari beberapa baris puisi. Nah, baris-baris puisi itu disebut dengan bait puisi. Lani dan Udin membandingkan cita-cita mereka. Lani bercita-cita menjadi dokter hewan. Dan Udin menceritakan bahwa di rumahnya ada beberapa hewan peliharaan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Dan bagaimana kamu memeliharanya? Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup.
Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antaranya hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, teman-teman, setelah kita tadi membaca bacaan yang telah kakak baca, sekarang kita amati gambar berikut ini. Urutkanlah tumbuh kembang pada hewan tersebut sesuai urutan yang benar. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.